Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qaidatun sittun ya. La di situ sama 60. La hazza lil'ami fima siwal hadhari wal ishfaq. Ini 61 tapi matan sama nomor yang berbeza. Nomor. No, itu 61 nomor. 61. Oke. Ini 60 ada 61 ya. La hadza lil'ami fima siwal hadhari wal ishfaqi wal akhdhi bi aisaril masalik wa abyaniha ladayhi. Wa dhalika wa fil bidayah qabla wuqu'i dhanbi wal istidraki bit taubati lima waqa'a minhu ma'a tadqiqin nazar fi dhalika duna ma siwah. Ini kaidahnya sampai di situ ya, kaidahnya. Tidak ada hadz ya. Tidak ada bagian bagi kalangan awam, orang-orang awam selain berhati-hati dan isfaq. Isfaq artinya menyayangi diri sendiri ya. Artinya melihat diri dengan penuh penuh kasih sayang. Jangan mengambil resiko yang susah, yang sulit, yang ya. Wal akhdhi, dan mengambil masalik yang lebih mudah dan lebih terang, lebih jelas. Wa abyaniha, artinya orang awam sebetulnya jangan dibawa dalam tarbiyah itu, jika awam, perkara-perkara yang memerlukan ilmu yang luas. Seperti ilmu hakikat, dia memerlukan ilmu syariat yang luas. Karena dia akal pun akan tersesat ketika dia mempelajari ilmu hakikat tetapi tidak mendalami ilmu syariat. Ya. Sebetulnya di dalam tariqah lah katakan, ketika seorang syekh itu bicara hakikat, bukan kepada orang hak, itu ada dua tujuannya, litasji ya, litahrid ya, katakan seperti cambuk gitu, agar orang-orang awam itu merasa bahwa perjalanan, bukan orang awam saja, orang-orang yang ahli bidayah, yang permulaan, bahwa perjalanan dia masih jauh untuk betul-betul duduk di maqam al-haqiqat itu. Ya. Kedua adalah untuk melihat bahwa maqam ahlillah adalah tinggi, bukan untuk menjadi ilmu pengetahuan gitu. Banyak orang-orang pemimpin tarekat seolah-olah pendekatan ilmu hakikat itu dijadikan pendekatan untuk menjadi jalan gitu dalam tarbiyah ruhiyah. Karena tarbiyah itu bil qudwah. Nah, maka sebaiknya orang-orang awam di dalam
suluk, yakni maslak tariqah. Dia mesti berhati-hati dan menyayangi, mengasihi diri sendiri, sekaligus mengambil yang termudah. Seperti apa? Wadzalika, yaitu biltizami taqwa bil bidayah. Perbaiki akidahnya, pelajari ilmu agamanya, ya, kemudian melakukan ibadah dengan baik. Itu pada permulaannya seperti itu. Qabla wuqu'i dzambi wal istidraki bitaubah, sebelum jatuh kepada dosa dan kemudian dia bertaubat. Lima waqa'a minhu, ya, ma tadqiqin nadhari fi dzalika duna ma siwa. Selebihnya dia mesti melakukan nazar. Apa nazar itu? Penelitian, pemahaman, pengkajian dalam masalah ketakwaan, ya, dan bagaimana untuk iltizam, ya, kepada takwa itu. Wa qad i'tana bidzalik Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ini telah ditangani perkara itu oleh Imam Al-Muhasibi. Seolah-olah Imam Al-Muhasibi menyiapkan tulisan untuk pemula daripada awam, seperti kitab Risalatul Mustarsyidin. Maka ulama-ulama dulu di Nusantara itu kitab Risalah Al-Mustarsyidin itu dibaca di masjid-masjid dulu tuh, ulama-ulama kita dulu. Saya baru teringat bahwa, ya, satu lagi ada kitab Allahumma sholli, apa tulisan beliau itu yang sangat ma'ruf di kalangan ulama Nusantara itu. Wa harrarahu atama tahrir, ya, beliau telah betul-betul meluruskanlah begitu, ya, tahrir yang ditaqwim wa tajwid, artinya menyederhanakannya. Illa annahu syaddada ghayat tasydid, namun memang beliau sangat tasyaddud, ya. Wa dzalika musyiqqun fil bidayah, memang memberatkan, ya, pada permulaan itu. Wa yata'ayyanu al-maqsidu bihi inda nihayah, tetapi tujuan daripada keketatan Imam Al-Muhasibi ini itu baru akan nyata nanti ketika di akhir, ya, la siyama riayatuhu wa nasaihu, nasihat-nasihat dan perhatian Imam Al-Muhasibi dalam kitab-kitabnya, karena beliau meskipun orang yang sangat sangat rasionalistik, ya, sangat rasionalis Imam Al-Muhasibi itu, ya, tetapi justru beliau adalah seorang yang sangat raqiq, ya, sangat lembut hatinya, ya, sehingga beliau dikatakan, ya, hati Imam Al-Muhasibi itu seperti hati burung yang kecil, mudah tersentuh. Itu sebab dia menulis buku untuk orang yang paling lemah, gitu, agar betul-betul nasihat-nasihat beliau itu, ya, meluruskan, membetulkan, membangkitkan, ya, para salikin.
Wa qad qala awhadu zamanihi ilman wa ibadatan wa afdaluhum wara'an wa zahadatan Sayyidi Ahmad ibn Ashir la ya'malu bima fihi illa wali aw kalaman hadha ma'na kama naqalahu Sayyidi Abu Abdullah ibn Abbad bi tanbihi radhiyallahu an jami'ihim. Imam Al-Muhasibi itu kan sejaman dengan Imam Syafi'i ya. Dia secara usia imam kepada Imam Syafi'i mungkin lebih tua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir kan 150 Hijriah, kalau Imam Al-Muhasibi itu 170 lah. Ya. Nah maka lebih tua tentunya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Telah berkata awhadu zamani ilman wa ibadatan wa afdaluhum, orang yang hidup di zaman orang yang hampir sama. Apa itu? Wa qad qala awhadu zamani, ya, satu-satunya orang di zamannya yang sama, maksudnya ilmunya dan ibadahnya yang lebih afdal, waroknya dan zahadahnya, yaitu Sidi Ahmad ibn Ashir, berkata la ya'malu bima fihi illa wali. Di dalam kitab riayahnya dan nasoihnya seolah-olah itu amalan para wali, ya. Au kalaman hadza ma'na, atau ya kalam atau kalam yang maknanya demikianlah. Ya, kaza naqalahu Sayyidi Abu Abdullah ibn Abbad fi tanbihi. Begitu juga seperti yang dinukil, ya, serupa yang dinukil oleh Abu Abdullah ibn Abbad. Kalau Abu Abdullah ibn Abbad ini ulama abad ke-7 ya, dalam kitabnya itu yang tanbih, kitab apa itu ya, saya tak ingat. Radhiyallahu an jami'ihim bimanhi, bukan. Maka kaidah yang pertama ini itu menjelaskan bahwasanya uslub yang diberikan kepada orang awam tentunya adalah uslub yang lebih arham, ya, lebih akhdar, ya. Fokus untuk bagaimana dia mengikat dengan takwa, karena orang awam hanya perlu, artinya orang awam ini artinya orang yang melewati kehidupannya tidak dengan ilmu syariah, ya. Dia besar sudah, dewasa sudah katakan terlambat untuk mempelajari ilmu syariah. Mereka hanya perlu mengumpulkan koin ibadah, bilangan ibadah agar mendapat pahala, ya, itu jalannya menuju Allah, ya, dan betul-betul melakukan riyadiyah, katakanlah riyadah yang dari melalui doa-doa, melalui ibadah gitu ya, untuk membangun kepribadian lah kalau istilah sekarang, tidak lebih dari itu. Karena mereka tidak punya etika, tidak punya adab dalam bicara, dalam berperilaku. Ya, ada perumpamaan, saya pernah dengarlah seorang sufi mengumpamakan orang awam di tarbiyah sufiyah itu sama seperti kucing dididik untuk menjadi pelayan tuannya jika tetamu datang, sehingga dilatih dia mampu menyiapkan air, menyuguhkan air, ya, dengan taatnya.
Tetapi mungkin saja ketika dia bawa air, kemudian tikus lewat di depannya, maka air itu akan dilemparnya dan mengejar tikus. Karena ya kucing gitu, ya awam gitu. Nah, oleh karena itu maslak ibadah gitu ya, itu lebih diutamakan ya. Taib, mana nih? Aduh, hilang. Taib. Kaidah 61. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, innama yu'khadhu ilmu kulli syai'in min arbabih, fala yu'tamadu sufiyyun fil fiqhi illa an yu'rafa qiyamuhu alayhi, wala faqihun fit tasawwuf illa an yu'rafa tahqiquhu lahu, wala muhaddithun fihima illa an yu'lama qiyamuhu bihima. Ya, setiap ilmu sesuatu itu mesti diambil ya, hanya boleh diambil dari ahlinya, dari pakarnya ya, dari sahibnya. Maka tidak boleh orang sufi itu dijadikan iktimad dalam fikih, kecuali jika memang seorang sufi itu dikenal ya, seorang yang menekuni faqih. Hatta ya, kalau katakanlah istilah kita pilihan karir lah istilahnya ya, ini sekedar memberikan istilah, memberikan karir, memilih karir di bidang tasawuf. Ini sekedar istilah saja. Nah, ketika ditanya fikih, maka arahkanlah kepada orang yang memang menekuni bidang fikih itu, meskipun sufi itu fakih, karena ada apa? Ada pendekatan yang berbeda. Itu. Ada pendekatan yang berbeda. Ya. Dan sama wala faqihun fit tasawuf. Jangan dan tidak dapat dijadikan panduan ya, seorang faqih di dalam tasawuf, kecuali memang diketahui tahqiquhu lahu. Ya, memang diketahui bahwa dia telah mendapat hakikat tasawuf itu. Artinya bertanya tasawuf jangan kepada faqih. Nanti dibahas ke sana ke sini, dibawa ke sana kemari, aqwal wa ara wa aqwal wa ara. Itu. Ya katakanlah tidak mengambil tarbiyah dari faqih. Gitu. Sama dengan tidak mengambil keputusan hukum kepada orang-orang sufi. Saya ingat di Mesir dulu Syekh Zakiyuddin Ibrahim rahmatullahi alaih. Beliau dikenal faqih sebetulnya. Faqih, musnid, wa adib, ya, wa sufi. Beliau di Al-Azhar ya dikenal sebagai seorang yang alim. Kalau Masyaikh Al-Azhar sekarang yang paling tua mesti pernah belajar di Syekh Zakiyuddin Ibrahim. Tetapi ketika ada orang bertanya tentang fikih,
Maka beliau mengatakan, izhab ila Syekh Atiyah Saqar, katanya. Ada seorang faqih di Al-Azhar nama Syekh Atiyah Saqar. Padahal itu masih murid juga Syekh Atiyah Saqar. Artinya pernah belajar kepada Syekh Zakiyuddin. Ya, adapun jika engkau bertanya tentang suluk kepada Allah, maka duduklah di majelis kami. Ya, itu artinya sikap itu sikap yang betul berdasarkan kaidah, ya, yang betul. Kemudian juga seorang muhaddis jangan ditanya tentang fikih dan kecuali memang diketahui, kecuali memang diketahui. Hatta sudah diketahui juga tidak. Seperti misalnya, ya ini cerita yang saya dengar lah. Syekh Nawawi Banten itu punya paman namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim jauh lebih tua daripada Syekh Nawawi. Mereka belajar di Mekah sama, semua guru Syekh Nawawi itu berguru kepada, ya, kawan atau guru Syekh Abdul Karim. Artinya Syekh Abdul Karim punya strata ilmu yang sama gitu pada Syekh Nawawi. Tapi Syekh Abdul Karim tidak menulis kecuali murabbi. Ya. Dan Syekh Nawawi tidak menjadi murabbi dan dia sebagai penulis. Keduanya sama-sama mengambil tarikat daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas di Mekah. Katakanlah kita nilai alimnya sama, walinya sama, wilayahnya. Tetapi Syekh Abdul Karim mursyid dan Syekh Nawawi tidak. Bahwa faqih, yang satunya sufi. Dan contoh seperti itu banyak sekali. Ya, banyak orang katakanlah dia yashrab masrab at-tasawuf, tetapi lam ya'dhanhu, ya, lam ya'dhan lahu syaikhuhu fil irsyad. Maka dia jadi seorang faqih. Ketika tidak ada izin, dia akhirnya menjadi seorang faqih, dai. Lalu apakah orang yang terbiah mengaji dengan dia la yata'assar, la yaqtadi gitu. Katakan la yaris. Ya. Ya mendapatkan karena orang soleh. Gitu. Sebetulnya orang masuk ke dalam tarekat pun bukan untuk menjadi mursyid, tetapi untuk menjadi abad, ya, min ibadatillah. Jika tidak, maka dia seorang yang pakai karena ada pandangan yang salah. Saya sering mendengar orang sudah alim gitu, dia melihat bahwa memiliki murid yang loyal itu kelihatannya dengan cara tarbiyah sufiyah. Maka saya sering mendengar ada seorang alim lah selalu bertanya kepada saya, kalau ada syekh sufi yang mencari khalifahnya, saya mau katanya menjadi khalifah. Jadi dia datang ke saya langsung diangkat jadi khalifah. Itu ya meskipun hanya 3-4 orang saya mendengar. Ya berarti itu bilangan yang banyak untuk seorang saya begitu. Mungkin ada orang lain yang bukan, yang saya maksud adalah jadi animo pendapat awam, ya, pendapat umum orang bertasawuf itu begitu, mengambil tarekat. Itu bukan hanya di kita, di Arab pun sama. Ya penyakit sama lah, nafsu sama lah. Ya kan istilahnya kebodohan,
ya, penyakit iddia, khianah, itu bukan bangsa mana, agama apa, negara mana gitu. Tidak ada itu sifat. Itu. Idea dari orang mengaku, karena paling efektif orang menjadi guru sufi terus mendapat loyalitas yang tinggi, maka dia mengambil itu. Maka saya pernah bilang begini, tidak semua para dai, para alim, ulama dari Arab yang turun ke tanah kita itu mursyid. Tidak semua. Orang kita jangankan alim mengaku mursyid, asal pakai pakaian Arab dan datang dari Arab, apalagi disempurnakan dia adalah keturunan Rasulullah misalnya, sudah dianggapnya sahibul wilayah itu. Ya, padahal masalah tarbiyah, masalah daqiq itu. Nah, oleh karena itu orang-orang dulu betul tidak ada izin selesai. Meskipun dia mempunyai artinya hakaik yang sama, ya, hakikat yang sama dengan yang diizinkan. Tidak berarti juga yang tidak ada izin dia tidak menjadi qudwah, tetap. Cuman dia tidak mengangkat, dan artinya tidak mentarbiyah dan mengangkat murid dan khalifah pengganti selanjutnya. Ya, tidak. Ini juga sebetulnya hanya untuk menjaga daripada idea, karena idea sudah terjadi. Kalau di zaman tasawuf pada abad pertama, semua orang wajib menjadi qudwah orang umat lain gitu. Dan dia mewariskan haqa'iq, anwar, asrar kepada umat Islam tanpa ada pernyataan dari gurunya secara resmi tertulis dia khalifahnya. Tidak ada kalau dulu. Ya, sampai sekarang pun ucapan para mursyidin sama. Ya. Minumilah mereka apa yang kau minum dariku. Itu. Seorang yang diangkat menjadi khalifahnya atau tidak, jika dia memang memiliki akhlak, maka terbiarlah orang lain. Ya, mulai dari rumahnya, mulai dari orang sekitarnya. Karena itu amanah, seperti orang mendapatkan ilmu. Itu amanah untuk disebarkan, mendapatkan ma'rifah, anwar. Ya, maqamat ruhiyah itu amanah. Ya. Nah, ketika sudah zaman idea terlalu banyak, baru untuk memelihara kemurnian agama, maka ada hitam di atas putih dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan lain melainkan melihat kepada amar wan nahi. Ya, seperti yang dikatakan dalam mereka, jika engkau melihat orang yang terbang dan jalan di air, la taqtar gitu. Bihi. Ya. Jangan tertipu, melainkan ya, dilihat bagaimana dia dalam urusan ibadahnya, ya, pengetahuan syariatnya. Balazima talabul fiqh min qibalil fuqaha li muridit tasawuf. Maka mencari fikih mesti melalui para fuqaha bagi para murid-murid tasawuf itu. Maka tindakan tasyadud orang apabila masuk tarekat, nggak boleh belajar kepada siapapun itu. Ya, keluar dari kaidah itu.
Kenapa? Ada juga ada dalam kaidah ini mungkin di akhir mengambil fikih dari seorang murabbi itu lebih afdal kalau memang ahli. Itu kan tadi di sini dikatakan ya fala yu'tamad sufiyun fil fiqhi illa an yu'rafa qiyamuhu alaih. Ya, kalau memang dia seorang pakarnya dikenal sebagai faqih, silakan. Itu. Karena seorang yang menjadi murabbi mungkin tidak sebagai faqih. Faqih ini kan dalam arti mujtahid ya. Seperti sufi itu adalah seorang sahibul wilayah. Sebenarnya sufi itu gelar tertinggi ya, orang yang menjadi mujtahidnya di dalam bidang tasawuf itu sufi. Adapun kita yang sedang berjalan ini disebut sufi itu ya katakan majazan hukman, bukan hakikatan. Gelar sufi itu adalah hakikatnya untuk apa yang ya katakanlah yang menjadi pimpinan madrasah tarekat itu, yang memiliki sahibul asrar, sahibul anwar, dia memang du'atus tasawuf. Begitu juga faqih. Kalau memang makanya Imam Syafi'i mengatakan faqihun sufiyun la sufiyun faqih, katanya. Faqih kemudian sufi. Ya. Maka seperti faqihun sufi, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu faqih sufi. Imam Al-Ghazali faqih sufi. Imam Syaroni faqih sufi, termasuk Syekh Ahmad Zarruq ini faqih sufi. Setelah ya, sama seperti di Naqsabandi Al-Khalidi ya, padahal Naqsabandi Al-Khalidi itu Imam Naqsabandi Al-Khalidi, kemudian Imam Khalid Al-Baghdadi ya, seorang mufti Baghdad, ketika dia mengambil tarikat kepada Sidi Abdullah Al-Kandahlawi. Syekh Abdullah Al-Kandahlawi itu ilmunya di bawah Imam Khalid. Case-nya sama dengan Imam Sa'roni dengan Sidi Ali Al-Khawas, atau Imam Al-Ghazali kepada Yusuf An-Nasaj rahmatullahi alaihim. Nah, lalu Imam Khalid menjadi faqih sufi. Itu. Ya, tapi kita lihat orang sekarang banyak pengikut Naqsabandi ya, mengikuti gelar Al-Khalidi ya, bukan seorang faqih sufi gitu. Nah maka tidak boleh dalam tarekat kalau memang gurunya tidak faqih ya, maka biarkanlah murid-muridnya belajar ya, fiqh dan hadis kepada arbabnya. Ya, wa inna ma yarji' li ahli tariq fi ma yakhtassu bi salahi batini. Adapun menjadikan rujukan kepada ahli tariq itu Pak khusus dalam masalah perbaikan batinnya. Ya. Min dzalika wa min ghairi. Kalau ahli kalau memang dia untuk memperbaiki batinnya, maka dia mesti kembali kepada ahli tariq. Bima yakhtassu bisalahi batini min dzalik wa min ghairihi. Walidzalika kana asy-syaikh Abu Muhammad al-Marjani ya'muru ashabahu birruju'i lil fuqaha'i fi masail al-fiqh wa in kana 'arifan biha. Oleh karena itu Syekh Al-Marjani dia memerintahkan para muridnya, ashab itu adalah murid-muridnya,
untuk merujuk kepada para fuqaha dalam masalah fikih. Ya. Meskipun dia arif dalam masalah fikih. Artinya meskipun dia alim itu dalam masalah fikih, tapi tetap murid-muridnya merujuk agar betul-betul objektif. Qaidah Isnani wa sittun, ya, 62. Ya. Qala radhiyallahu anhu yu'tabaru lafzu bima'nahu wa yu'khadhu al-ma'na min al-lafzi. Fa kullu talibin i'tana bil lafzi akthara min al-ma'na fatahu tahsilul ma'ani. Wa kullu talibin ahmala al-lafza kana al-ma'na ba'idan anhu. Wa man iqtasara ala fahmi ma yu'addihi al-lafzu min ghairi ta'ammuqin wala tatabbu'in kana aqrabu li ifadatihi wa istifadatihi. Lafal itu ya dipandang sebagai lafal yang baik, ya, lafal yang berharga, bernilai, itu karena maknanya. Ya. Kalau lafal yang maknanya tidak ada, apa artinya? Dan makna itu diambil dari lafal tentunya. Maka setiap penuntut yang lebih memperhatikan lafal daripada makna, maka dia akan luput menghimpun ma'ani itu. Dan setiap thalib mengabaikan lafal, maka maknanya jauh. Artinya begini. Agama ini kan ada silsilatul riwayah, ada silsilatul dirayah wa huwal fahm. Paham ini adalah makna. Banyak orang yang menghafal agama tapi maknanya tidak, pahamnya tidak ada. Nah, ini orang yang lebih memperhatikan lafal, maka maknanya. Maka agama ini untuk mengambil maknanya dengan hati yang bersih, baru dia dapat makna lafal itu. Tapi kalau hanya mengambil lafalnya, mungkin orang kafir pun belajar agama, baca fikih, baca tauhid, baca hadis, maka dia akan mendapat ilmu itu. Memang itu ilmu min al-fadhi. Tetapi faham yang dimaksud oleh Allah ya, untuk agama itu, maka luput, dia tidak dapat. Nah, contoh misalnya ulama meletakkan syarat untuk menjadi mufassir saja. Diberikan syarat tuh, menguasai sorob, nahu, balaghah, mantek. Terus kemudian mengetahui maqasid syariah Islam, menghafal hadis, mengetahui hadis. Ya. Ini namanya al-fadh semua nih. Lalu terakhir dikasih satu syarat. Apa? Taqwa, zuhud, wara. Ini adalah ma'ani. Ya, untuk memahami ma'anil Quran wal hadis atau ma'ani ulum syariah, itu di atas hati yang bersih. Kenapa dikatakan dalam tasawuf? Ada ungkapan begini, ulama-ulama sufi dulu kita dengar. Orang jika masuk tasawuf, tarekat, melakukan riyadhah, mujahadah, dan ya, artinya kan itu membersihkan hati. Maka sebelumnya yang tidak dipahami semua ilmu, maka itu akan paham. Nah, ini disalahpahami oleh generasi berikutnya. Mungkin kalau generasi dulu, ya hasya lillah, itu mungkin salah. Tapi generasi kemudian, maka dikatakan orang sufi meskipun tidak mengaji pun paham gitu. Karena dia dibukakan oleh Allah apa saja. Nah, ini
membuat para murid sufi ini memandang gurunya, ya, apa ya, paling alim lah di dunia dalam urusan semua, ilmu urusan semuanya lah. Dan ini satu kezaliman sebetulnya. Maka membuat para murid itu nggak mau belajar dengan orang lain. Meskipun gurunya, katakanlah, mubtada khobar aja nggak tahu, katakan itu, guru sufinya itu. Tapi tradisi budaya itu, bahwa orang yang sudah putuh, maka terbuka semua. Itu salah paham. Ya. Artinya agama ini disampaikan lafzon, riwayatan. Dan juga ada ma'nan, dirayatan, fahman, hakikatan. Itu bergantung kepada kebersihan hati. Ya. Hatinya penuh dengan kedengkian, maka ayat-ayat dengki juga, ayat-ayat yang baik itu ya, diucapkan dengan tujuan kedengkiannya. Maka berarti tidak mencapai maknanya. Maka ketika para ulama menjaga riwayat lafal agama ini, maka orang sufi juga memelihara makna agama ini. Itu. Ini kaidah kan lafaz makna. Maksudnya kita terangkan lebih jauh lagi, bukan hanya lafal makna. Ya ini kaidah kalau hanya berbicara tentang lafal makna terlalu kecil maknanya untuk dijadiin sebagai sebuah kaidah. Ya. Tetapi lebih jauh dari itu. Seolah-olah pemahaman alfaz diniyah itu, nusus diniyah, riwayah diniyah, itu bil akal. Tetapi memahami ma'ani, ya, itu bil qalbi. Gitu. Nah, lafal ini boleh dipahami. Dulu di Al-Azhar ada seorang orientalis tuh, belajar di Mesir dan sampai menjadi alim. Namanya Godzihar. Ya. Dan dia sempat menjadi guru di Al-Azhar, dosen. Baru kemudian dikeluarkan dari Al-Azhar. Ada seorang mahasiswa menulis risalah, ya, kemudian berdebat dalam masalah hadis kepada Godzihar itu, ya. Dan habis dipatahkan argumentasinya Godzihar, dan kelihatan pikiran orientalisme itu untuk memang merusak pemahaman agama. Maka akhirnya dibuka oleh mahasiswanya itu rencana-rencana busuknya dan pendapat-pendapat yang salahnya, sehingga dipecat oleh Al-Azhar. Gitu. Karena Al-Azhar betul-betul dulu digurumuni oleh para orientalis untuk dirusak. Seperti di Nusantara dulu, ya, di Indonesia itu ada Senuk Khurganya itu. Dia mengaji di Mekah kan 7 tahun, dan datang ke Indonesia dia mengajar tafsir Al-Jalalain, ya, membaca hadis, membaca fikih di masjid, menikah dengan orang Bandung, punya anak di situ, dan disebut imam itu. Tapi katanya akhirnya banyak orang peneliti, ya, setelah Belanda keluar, dia pun keluar ke Belanda dan matinya mati Kristen. Dia adalah orang misionaris. Alfaz agama boleh dipahami, tetapi ma'ani tidak bisa. Itu. Maka Imam Ahmad Zarruq yang mengatakan bahwa ilmu itu tidak menjadikan kamu takwa, tapi takwa itu adalah hakikat ilmu itu. Hakikat ilmu di sini adalah amal yang dilakukan atas dasar ilmu. Nah, apabila dia mengamalkan ilmunya, maka dia telah mencapai hakikat ilmu itu. Apa? Ma'ani itu tadi. Ya, ma'ani itu. Ini maksud daripada kaidah ini. Ya.
Maka beliau mengatakan, kullu talibin i'tana bil lafzi akthar min al ma'na fatahu tahsilul ma'ani. Wa kullu talibin ahmala lafza kana al ma'na ba'idan anhu. Jadi batiniah. Wa man iqtasara ala fahmi ma yu'addihi lafzu min ghairi ta'ammuqin wa la tatabbu'in kana aqraba li ifadatihi wa istifadatihi. Ya, tetapi ada orang yang membatasi memahami lafal, ya, apa yang ditunaikan maknanya oleh lafalnya, bukan makna yang jauh itu, makna lafal gitu, tanpa ada tanpa ta'amuk, ya, tanpa ada pengamatan apa-apa, ya itu masih lebih dekat untuk bisa mengajarkan berfaedah kepada orang, ya, masih arham. Para ulama yang tidak punya ma'ani maqamat ruhiyah, dia betul-betul mengajar, ya itu masih lebih bagus, ya, meskipun dia memang luput daripada ma'ani. Taib. Sekarang kita praktek kepada tasawuf. Fa in adhafa li fahmil ma'na ijra'an nadhari fi haqiqatihi bi usulihi ihtada lit tahqiq. Ya. Jika dia menambahkan kepaham maknanya itu, ya, kepada apa? Kepada ijra' nazar, kepada hakikat lafalnya dengan usulnya, ihtada ila tahqiq, maka dia membawa kepada tahqiq. Ya. Jika paham makna dia tambahkan kepada ijra'an nazar itu. Ijra'an nazar artinya dia mengkaji agama, ya, mengkaji nusus, riwayat, gitu. Kemudian ditambahkan memahami maknanya juga di dalam hakikatnya, ya, kepada usulnya. Ya, ihtada li tahqiq, ini membawa kepada tahqiq. Jadi ada istilahnya, ada usul, ada hakikat. Atau dengan istilah lain, ada usul, ada wusul, gitu katakan. Kalau memahami agama secara alfaz dan nusus, ini namanya usul. Tetapi kalau memahami makna dan hakikat, ini namanya wusul. Ya. Jika usul saja, usulul ilmi, usulul aqli, itu adalah dipahami dengan lafal. Tapi kalau hakikat wal ma'ani dipahami dengan qalb. Jika faham makna ditambah kepada ijra' al-nazar di dalam hakikatnya, ya, dengan usulnya, artinya hakikatnya dengan usulnya, ya, ijra' al-nazar, usul, fahmil makna, hakikat, maka ihtada ila tahqiq, maka itu akan membimbing dia, membawa dia kepada betul-betul tahqiq. Atau sama dengan ucapan Imam Malik misalnya, man tasawwafa bila tafaqquh, ya, faqad tazandaq. Awalnya wa man tafaqqaha bila tasawwuf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa bila bila tafaqquh faqad tazandaq. Wa man tahaqqaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Maka barang siapa yang menggabungkan hakikat dengan asalnya, maka ihtada litahqiq. Idzil ulumu in lam yankun minka wa minha kunta ba'idan anha. Coba. Karena ilmu jika tidak ada darimu dan darinya, maka kamu jauh dari ilmu. Apa darimu itu? Ini usul. Apa darinya? Ini adalah usul. Minka itu adalah hakikat. Minka itu adalah ma'ani. Adapun minha itu adalah minal alfaz, minal usul, minal ulum. Ya. Nah, maka ilmu kalau tidak ada minka maknanya, usulnya, wa minha usulnya, lafalnya, kunta ba'idan anha, berarti kamu jauh dari ilmu.
Orang bertarekat sudah cukup saja dengan wirid. Ini jadinya manasik, nusuk, bukan tarbiyah. Maka kedudukannya pahala saja. Itu sebab kecenderungan awam seperti itu. Selalu tasawuf itu dari bacaan wirid dia akhirnya kepada keanehan, ke sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kayak seperti misalnya dia seorang yang luar biasa. Karena dia kira tasawuf itu wirid terus. Akhirnya dia seperti belon lah. Ya. Seperti balon yang dikompa dengan angin, lama-lama besar. Seolah zikir itu seperti itu. Lama-lama dia jadi wali. Ya, padahal bagaimana memiliki ma'ani itu, hakikat itu. Paminka bila minha fasadun wa dhalal. Minka tanpa minha fasad wa dhalal. Coba. Usul tanpa usul, ma'ani tanpa lafaz. Katakan, tasawuf tanpa fikih, fasadun wa dhalal. Wa minha bila minka muzazafatun wa taqlid. Ya. Punya usul, punya alfaz, bila minka tanpa usul, tanpa ma'ani, tanpa hakikat, itu kurang ajar. Mujazafah. Berani dia kepada Allah, tidak ada adab. Dan taklid itu tradisi aja, yang artinya dia ibadah itu hanya gerak yang diulang-ulang saja. Wa minka wa minha taufiqun wa tahqiq. Man tasawwafa wa tafaqqah wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Taufiqun wa tahqiq. Walidha qila qif haitsu waqafu summa fassir. Oleh karena itu stop di mana kamu berhenti di situ, ya. Di mana kamu memahami dan cakaplah dengan apa yang dipahami. Alfaz, makna. Wallahu a'lam. Wa qala radhiyallahu anhu, ghayatu ittiba'i taqwa at-tamassuku bil wara'. Ya. Tujuan mengikuti ketakwaan itu adalah berpegang dengan wara'. Ya. Ini uslub ilmu itu kan begitu ya. Padahal at-tamassuk bil wara', ya, itu lihifazit taqwa. Ya. Jika kita ingin takwa, bagaimana takwa ini agar tidak jatuh? Dengan apa memagarinya? Dengan wara'. Seolah-olah tamasuk bil wara' itulah cara untuk ittiba'ut taqwa. Ittiba'ut taqwa artinya mengamati, mengikuti, ya, ketakwaan. Bagaimana kita mutatabba' gitu, mengawasi takwa itu dengan tamasuk bil wara'. Ya. Jadi pagar takwa itu dua, istiqomah dan wara'. Oke, ini memang usul usul Saziliyah. Tetapi dijadikan usul Saziliyah karena memang ulama, ya, Syekh Saruk ini mengutip dari Al-Imam Nawawi kalau tidak salah. Ya, Imam Nawawi kan Sazili. Ya, Imam Nawawi. Dia menyusun satu kaidah, ya, bahwa takwa itu dipagari oleh dua, wara' dan istiqamah. Jika orang selalu memelihara pagar ini, maka sebetulnya yang terpelihara adalah takwa. Memelihara wara' dan istiqamah ini, maka yang terpelihara adalah takwa. Nah, orang jika sudah punya takwa, berarti dia punya istiqomah dan punya wara'. Nah, hanya masalahnya untuk mendapatkan wara' dan istiqomah ini di mana? Itulah tarbiyah sufiyah, itu adalah untuk mempunyai pagar takwa. Begitu logika yang dibangun, ya,
oleh Madrasah Saziliyah dalam dalam suluk, dalam tarbiyah sufi, dalam tarbiyah ruhiyah itu. Ya. Wara itu apa? Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi mimma yuhiku fi sadri hadzaran mimma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang la ba'sa bihi, boleh-boleh saja. Ya. Dari yang yuhiku, yang apa? Membuat kamu rasa tidak sedap ya di dalam dada ini. Ya, demi sesuatu yang akan terjadi apa-apa. Ya, kalau kita artikan bebasnya, meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa agar tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, waro ini meninggalkan sesuatu nih, ya memang kelihatannya bukan sesuatu yang wajib gitu. Ya, tetapi dengan memelihara ini maka ada yang terpelihara. Kalau ini tidak terpelihara, maka akan terjadi sesuatu yang mimma bihi ba'sun. Ya, wara misalnya mengontrol bicaranya agar tidak fudul, berlebihan, mengontrol tidurnya agar tidak fudul, mengontrol makannya agar tidak fudul, mengontrol mendapatkan uangnya agar tidak fudul. Dan ini sebetulnya yang dikontrolkan kelihatannya benda-benda bersifat materialis, ya, mubah, tabi'iyah. Tetapi justru dengan mampu membangun itu berarti dia membangun ketakwaan inti, ya, daripada isi itu. Ya. Nah, maka kama sahha la yablughu ar-rajulu darajatal muttaqin hatta yada'a ma haqa fis sadr. Ini berdasarkan hadis. Ya. Tidaklah seseorang itu mencapai derajat orang bertakwa sehingga dia meninggalkan apa yang tidak enak di dada itu. Karena dosa itu adalah mahaqa fis sadr. La yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran lima bihil ba's. Ya. Wa syakkun bila alamatin wa waswasatun wa wara'un bila sunnatin. Wa syakkun bila alamatin waswasah wa wara'un bila sunnatin bid'ah. Ragu tanpa ada alamat itu waswas. Ya, wara tanpa sunnah itu bid'ah. Wa minhu at-tawarru 'anil yamin. Nah, wara itu dari bicara berlebihan, sumpah dalam hak bil hak min ghairi iktsar. Ya. Sumpah itu jangan terlalu banyak. Orang Arab mah bukan sumpah sih, ada maknanya itu. Wallahi itu bukan sumpah. Wallahi itu jadi maknanya betul itu. Ya, nanya aja. Kalau mungkin kalau bahasa Malaysianya iya ke? Betul ke? Dia bertanya kan langsung wallahi. Nah, itu kan bukan sumpah. Ini mah sumpah betul-betul. Ya. Fala yasihu qawlu man qala min ad-diyanati alla tahlifa billahi sadiqan wala kadziban. Ya, maka tidak betul juga orang yang mengatakan min ad-diyanah, daripada ketakwaan, daripada kesolehan, yaitu kamu tidak bersumpah dengan Allah, baik benar atau dusta. Ya, kalau benar boleh bersumpah. Ini di sini tidak boleh pudul, ya, tidak boleh banyak. Limastafadha min atharis salaf wa ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak betul orang yang mengatakan, ya, jangan sumpah meskipun benar. Gitu. Karena ada yang melihat kepada apa yang datang daripada yang dilimpahkan daripada athar salaf dan ahadits Nabi,
Bal qad qala alaihi salatu wassalam innallaha yuhibbu an yuhlafa bihi fahlifu billahi wa barru wasduqu. Allah suka ya orang bersumpah dengan Allah itu. Suka, maka bersumpahlah dengan Allah. Tetapi taatlah dan jujurlah. Wa nahallahu ta'ala an yuj'ala urdatan lil iman. Artinya yang dilarang oleh Allah yaitu sumpah itu lil aiman itu. Itu akan menjadikan urdha lil aiman, itu menimpah sumpah itu. Fal yutaqawquhu ghayah. Maka betul-betul jagalah ya, terjadinya terjadinya ordatan lil iman, itu sesuatu yang menimpah gitu ya. Wala yustana bil kulliyah, tetapi jangan menjauhi semuanya, tidak sumpah sama sekali. Tidak, orang jika hanya membela diri sumpah itu jangan, kecuali jika kebenaran baru ahlib billah. Maka etika ulama dulu, jika kawannya sudah ahlib maka dia harus kabulkan, jangan sampai dia tidak betul. Maka orang dulu untuk mengikat seseorang agar dia melakukan omongan ucapannya, maka dia sumpah, demi Allah ya kamu ya, saya minta untuk tinggal di sini wallahi. Akhirnya ya adalah kena sumpah itu ya, menolong saudara kita untuk dia dapat mentaati sumpah itu. Taib. Artinya bahwa takwa itu kan perintah umum ya, di Al-Quran itu, dan bahkan dalam Al-Quran wali itu ya muttaqin ya, muttaqin itu ya wali. Coba mungkin keterangan ini jika orang hanya memahami nas alfaz, tak ada itu takwa. Orang apabila menuntut ilmu, apalagi dia banyak menghafal ulum syariah dan kemudian dia mengamalkannya ya, rasanya sudah selesai, sudah takwa sudah gitu. Sedangkan pada khibrah, artinya khibratul muttaqin, khibratul ulama, karena takwa itu hahuna seperti yang dikatakan Nabi. At-taqwa hahuna, sambil Nabi menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna, la hahuna. At-taqwa di sini. Nabi muttaqin. Ya, para a'imah, para awliya muttaqin. Ya, aina nahnu minal muttaqin. Gitu. Adapun kalau kita disebut muttaqin, ya seperti orang baru belajar fikih 2 hari, wis faqih itu. Ya ini tafaulan ya. Ada ucapan yang optimis agar menjadi faqih gitu. Mudah-mudahan jadi faqih. Itu optimisme. Ya. Muttaqin, takwa. Kita orang bertakwa gitu. Rupanya maknanya takut istri tua katanya. Takwa itu. Nah maka kaidah ini adalah berdasarkan khibrah ya, bahwa untuk memagari takwa itu dengan wara. Ya, maka la yablughu rajulu darajatal muttaqin, coba itu. Hatta ya, apa? Dia ada amala ba'sa bihi hadran lima bihil ba'su. Ya kan? Tidak mencapai takwa sehingga dia warok kan gitu. Karena warok artinya apa? Warok artinya tarku mala ba'sa bihi hadzaran mimma bihi ba'sun, itu warok. Nah, ya, hadis Nabi mengatakan la yablughu al-abdu an yakuna minal muttaqin hatta al-waraq, katakan begitu. Jadi warok ini, nah untuk warok itulah tarbiyah. Maka ada ungkapan Imam Hakim At-Tirmizi, jika orang berilmu saja ya, maka tanpa warok nih ya,
Seolah-olah jika orang tafaqquh saja tanpa tarbiyah, nah maka orang itu akan mentasadudkan orang lain, mengketatkan orang lain, melonggarkan dirinya. Itu sya'nul alim. Tapi kalau warok, dibalik. Ya, jika dia warok, maka dia akan meringankan orang dan mentasadudkan dirinya. Nah, orang dilihat bagaimana dia taklim dan bagaimana dia tarbiyah. Jika taklim saja tanpa tarbiyah, tasaddud. Orang baru katakanlah menguasai ilmu, tasaddudnya luar biasa. Ya. Itu lagi-lagi saya merujuk kepada ungkapan ulama dulu ya. Mengaji itu mesti lama. Lama itu bukan mengajinya, tetapi sampai kepada hakikat mengaji itu. Ya, yaitu hakikat ilmu itu ada dalam anwarul ilm. Seperti yang dikatakan man amila bima alima ya warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Ya, seperti itu. Taib. Wallahu a'lam. Ya, nah, wara inilah tarbiyah. Karena wara adalah minal maqamat ruhiyah. Taib. Qaidah arba'un wa sittun. Ya, min kamalit taqwa wujudul istiqamah. Tadi wara, sekarang istiqamah. Inilah pagar-pagar ketakwaan. Artinya di dalam tasawuf itu mendidik agar dia wara dan takwa. Istiqomah. Jika orang belum mempunyai istiqomah, belum mempunyai wara, maka berarti dia perlu tarbiyah. Berarti dia perlu murabbi. Ya. Kalau ilmu, ya perlu ustaz. Itu muallim. Ya. Nah, takwa di mana? Takwa adalah mengamalkan ilmu. Nah, mengamalkan ini ya, adalah tarbiyah. Mengamalkannya bil istiqamah, mengamalkannya bil wara. Baru mencapai derajat takwa. Nah, maka wara dan istiqamah ini adalah merupakan jalan yuhaqqiqut taqwa, untuk merealisasikan takwa. At-taqwa al-muttaqin humul awliya, atau al-awliya humul muttaqin. Ya. Seperti surah yang aulia itu kan, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah, ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali Allah la khawf wa lahum yahzanun, maka ditafsirkan dengan Al-Quran alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sambung lagi lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia mendapatkan busyra di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Nah, maka untuk kesempurnaan takwa adanya istiqamah. Tadi kan untuk mengamati takwa dia mesti berpegang dengan wara.
Ya. Ada lagi satu lagi. Ya, tidak sempurna kalau itu adalah istiqomah. Istiqomah adalah adil. Istiqomah adalah al-qiyamu lillah. Melakukannya karena Allah. Istiqomah itulah sidik tawajuh. Dan sidik tawajuh itulah ya, hakikat bertasawuf itu. Nah, wahiyya hamlun nafsi ala akhlaqil Qur'ani was sunnah. Yaitu membawa diri nafsu ini, nafsu di sini ya tubuh ini kan sudah sarangnya nafsu itu kan. Ya, membawa kepada akhlak Quran dan sunnah. Kaqaulihi ta'ala, "Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Coba istiqamah itu. Ya, akhlak, membangun akhlak Al-Quran itu. Ampunkanlah, berikanlah maaf. Ambillah maaf orang. Jika ada orang maaf, ambil. Atau maafkan, maksudnya ambil maaf itu. Ya. Perintah kepada ma'ruf dan berpaling dari orang jahilin. Wa qala radhiyallahu wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Rahman, mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah. Wa qauli ta'ala idfa' billati hiya ahsan. Kalau juga dia ya, berdebat, selalu debatnya adalah dengan cara yang sangat baik. Ila ghairi dzalika, itu adalah istiqamah. Satu lagi, wala yatimmu amruha illa bi syaikhin nasihin. Nah, di sini yang mau nak dibangun nih oleh dua kaidah ini, bahwa untuk mendapatkan istiqomah itu perlu syaikh. Kalau sudah takwa nggak perlu syaikh. Tetapi jika takwa tidak ada, maka bangunlah istiqomah. Ya, nah, istiqomahnya tidak ada, berarti perlu syaikh. Artinya bahwa tarbiyah sufiyah itu untuk istiqomah, artinya untuk meluruskan iradah, iqamatul iradah, iqamatus tawajjuh, al-iqamah was-sidq, al-istiqamah. Maka itu dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada jalan ya, yang istiqamah. Mustaqim itu kan orang yang istiqamah. Ya, istaqama yastaqimu istiqaman fahuwa mustaqimun. Ya. Maka tafsirannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau lafal kan ad-din. Siratal mustaqim itu agama. Nah, ad-din bukan tulisan. Ad-din adalah tadayyun. Orang yang melakukan agama. Wala yatimu amruha illa bi syaikhin nasih au akhin salih. Syekh yang nasih atau akhin yang salih. Yadullul abda ala la'iq bihi fi islahi halih. Untuk apa syekh di sini? Untuk menunjukkan hamba kepada yang patut dengannya dalam memperbaiki keadaannya. Untuk memperbaiki keadaan itu, itulah tarbiyah itu, seperti yang sudah kita jelaskan pada kaidah-kaidah sebelumnya. Itu lebih pada individual. Tidak boleh bukan seperti taklim ya. Soal ujiannya satu, itu kalau dia satu kelas ya ketika imtihan ujiannya sama. Materi yang disampaikan sama. Gitu. Tidak kalau tasawuf. Kalau untuk tarbiyah. Idhrubba sakhsin darrahu man tafa'a bihi ghairu. Karena boleh jadi ya, karena banyak orang yang manfaat untuk orang lain tapi bahaya untuk dia. Nah, kecelian melihat ini adalah amrun tarbiyah. Amrun lil murabbi. Wa yadullu ala dzalika ikhtilafu ahwali sahabati fi amalihim. Dalilnya ahwal sahabat dalam amal itu berbeda-beda. Wa wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum wa muamalatihi ma'ahum, dan nasihat pesan
arahan Rasulullah SAW kepada mereka dan perlakuan Rasulullah kepada mereka itu juga berbeda. Panaha Abdullah bin Umar ansar disaum wa aqarra alaihi Hamzata bin Amrin al-Aslami. Rasulullah melarang Abdullah bin Umar ya, untuk puasa terus-menerus. Puasa dahr. Melarang, tapi Rasulullah menyetujui Hamzah ibn Amr al-Aslami. Nah, orang yang melarang puasa dahr itu melihat larangan Nabi kepada ya, padahal Nabi membiarkan ya, hatta istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah, setelah Rasulullah wafat dia puasa seterusnya puasa. Ya. Termasuk Umar bin Abdul Aziz itu dikenal ya saumud dahr. Dia adalah muhaddis tuh. Bahkan yang menyusun hadis. Ya kecuali di hari-hari yang memang dilarang, itu syar'i kan. Jadi jangan puasa dahr haram karena ada itu ada orangnya. Saya punya kawan dulu. Ya. Pergi haji tuh sama-sama. Di hari Arafah itu puasa, padahal panasnya 50 derajat puasa. Ya. Tiba-tiba temannya sedang menjelaskan hadis yang memberatkan diri, yang akan memudaratkan diri, dia tidak mudarat. Itulah fikih kan. Ya, apa yang ada di otak dia itu orang dipaksa untuk menerima alfaz. Makanya tadi di atas itu ya, alfaz dan ma'ani itu ya mesti mutasil kepada kita, itu usul dan wusul itu mesti dapat gitu, mesti jama'a bainahuma. Nah maka yang lainnya wa qala fi ibn Umar ni'mar rajul law kana yaqumu minal lail, katanya ya, berkata kepada Ibn Umar ya, Abdullah Ibn Umar, Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya orang jika dia terus sholat malam. Berarti itu perintah kamu qiyamul lail. Itu sebab di dalam tasawuf kan ada ulama menjadikan qiyamul lail sebagai material subjek terdia tuh. Tapi dia boleh disamaratakan, tidak boleh. Wa awsa bi Abu Hurairah bi an la yanama illa ala witrin. Abu Hurairah selalu dipesan sebelum tidur witir. Coba orang kalau memahami agama alfaz wa nusus ya, jika dia baca aja hadis udah perintah orang semua, baca lagi diperintah semua. Ketika dia melihat orang tidak mengamalkan, diingkari. Padahal bangunan konstruksi takwa itu berbeda-beda. Ini kan istiqomah ya, artinya dia melakukan ibadah yang sesuai dengan islah diri dia agar dia dapat tawajuh kepada Allah dengan sidik. Itu membangunnya susah ya. Saya teringat perkataan Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu artinya orang yang haraki ya. Bagaimanapun dia belajar dari orang sufi, maka dia syariba min masyrabihim. Beliau pernah berkata begini, bahwa ya Allah masalah lupa ya, tadi ingat. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau hadir lagi. Wa awsa Abu Hurairah bi alla yanama illa ala witrin. Ya. Wa amara Abu Bakrin bi raf'i sautihi fi salatihi wa Umar bil ikhfat. Ya. Nabi menyuruh Sidna Abu Bakar untuk mengeraskan suaranya ketika jadi imam. Kalau Umar bil ikhfat, disuruh rendahkan. Karena Sayyidina Umar jika sholat itu bukan hanya membaca, tapi dia ingin memperdengarkan kepada orang kafir. Pelan. Terus Sayyidina Abu Bakar seperti malu, macam rendah, jadi dia macamnya perlahan, lembut, teraskan. Wa tafaqqada Aliyan wa Fatimah li salatihima min al-lail. Nabi selalu mengawasi Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah
salat malamnya. Wa Aisyah ta'taridu baina yaday i'tiradal janazati falam yuqizha. Ya, sedangkan ya, Sayyidatuna Aisyah istrinya ya, dia melintang di depan Nabi seperti mayat tidak dikejutkan malamnya, dibiarkan aja tidur aja. Maka Nabi sedang tidur, kemudian bangun, salatlah. Nah, tapi ada kelompok orang memerintah, itu siram tuh istri, siram. Karena itu baca teks. Ya. Yang bicara itu mungkin aja wala nyiram wala disiram. Ya. Karena baca teks bukan tarbiyah. Ya. Maka itu sebab tidak tercapai itu takwa tuh. Karena liputannya, ya, jalannya itu tidak dibangun. Wa'lam anna Mu'adzan bi anna man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah wa amarahu bi ikhfa'i dzalik an kullin nas. Ya, kepada Mu'adz. Ya, ini Sayyidina Mu'adz ini yang Nabi katakan orang yang bicara la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Akhirnya Sayyidina Mu'adz bertanya, ya, meskipun bicara saja ya Rasulullah, na'am. Sayyidina Mu'adz ini awalnya ya beliau minta izin, apakah boleh saya katakan kepada orang? Ya katakan. Tapi nanti mereka tidak percaya. Bawa sendalku. Jadi dibawalah sendal Nabi itu. Dikatakan kepada orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah." Ditanya lagi oleh orang meskipun tidak beramal. Rupanya di dalam orang ramai itu ada Sayyidina Umar. Lah keluarlah Sayyidina Umar dan didorongnya itu. Ya, jatuh. Dan seterusnya dibawa ke Nabi. Akhirnya Nabi wa amarahu bi ikhfa'i dzalika an kullin nas. Maka ketika Sayyidina Mu'adz ini wafat, ketika dia dalam ihtidar, ya, dia ingin mengatakan dia sesak, ya, rupanya ada yang disembunyikan itu. Maka dia katakan sebelum wafatnya itu man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Lalu apa salahnya orang sufi membaca zikir ilallah, la ilaha illallah, la ilaha, ya, sebagai tarbiyah. Wa khassa Hudzaifah bis-sirr. Nah, Rasulullah mengkhususkan Sayyidina Hudzaifah dengan rahasia untuk mengetahui orang-orang yang munafik. Wa asarra li ba'di sahabati azkara. Nabi ada memberikan sebagian sahabat zikir yang sahabat lain tidak diberikan. Ma'atarghibihi fil khairi umuman. Namun Nabi mentarghib untuk melakukan kebaikan secara umum. Wa hadhihi kulluha tarbiyatun minhu sallallahu alaihi wasallam fi maqamil istiqamah. Semua ini tarbiyah dari Nabi untuk mendapatkan maqam istiqamah itu. Ya. Wallahu a'lam. Sudah berapa tuh? 60, 61, 62, 63, 64, 5. Tayyib, khalas. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.